Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nursri Hafifah, NIM 20014141010 akan menceritakan sebuah dongeng Legenda Keong Mas, cerita rakyat Jawa Timur. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur dan sentosa, hiduplah dua orang putri raja yang sangat cantik jelita. Mereka bernama Candrakirana dan Dewi Galuh. Kedua putri raja tersebut hidup sangat bahagia dan serba kecukupan. Hingga pada suatu hari berkunjunglah seorang pangeran yang amat tampan lagi rupawan dari kerajaan Kahuripan ke kerajaan Daha. Pangeran tersebut bernama Raden Inu-Kertapati. Kedatangannya bermaksud untuk melamar Candrakirana. Kunjungan Raden Inu-Kertapati sangat disambut baik oleh Raja Kertamarta. Dan akhirnya Candrakirana ditunangankan oleh Raden Inu-Kertapati. Namun, pertunangan itu ternyata membuat Dewi Galuh merasa dengki. Karena dia merasa kalau Raden Inu-Kertapati lebih cocok untuk dirinya. Lupa daratan, Dewi Galuh lalu pergi ke rumah nenek sihir. Dia meminta agar nenek sihir itu untuk mengutuk Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan dijauhkan oleh Raden Inu. Nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh dan mengutuk Candrakirana menjadi keong mas, lalu membuangnya ke sungai. Suatu hari, seorang nenek yang baik hati sedang mencari ikan dengan jala, dan keong mas terangkut dalam jalanya tersebut. Keong mas itu kemudian dibawanya pulang dan diletakkan di atas tempawan. Keesokan harinya, nenek itu mencari ikan lagi di sungai, tetapi tak mendapat ikan seekor pun. Lalu nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Namun, sesampainya di rumah, ia sangat kaget sekali karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapakah yang mengirim masakan itu? Kejadian itu berulang setiap hari. Karena penasaran, keesokan paginya nenek itu mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong mas yang ada di tempayan berubah menjadi wujud gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. "Siapakah kamu ini putri cantik dan dari mana asalmu?" tanya si nenek. "Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong mas oleh nenek sihir, utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku," kata keong mas. Setelah menjawab pertanyaan dari nenek, Candrakirana berubah lagi menjadi keong mas, dan nenek sangat terheran-heran. Sementara Pangeran Inu-Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Candrakirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu-Kertapati. Raden Inu-Kertapati kaget sekali melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan
menurutinya. Padahal Raden Inu Kertapati diberi arah yang salah. Di perjalanan, Raden Inu Kertapati bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makanan. Ternyata kakek adalah orang sakti yang baik. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Kakek itu memukul burung gagak dengan tongkatnya, dan burung itu menjadi asap. Akhirnya, Raden Inu diberitahu bahwa di mana Candrakirana berada. Disuruhnya Raden itu pergi ke desa Dadapan. Setelah berjalan berhari-hari, sampailah ia di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air, karena pembekalannya sudah habis. Di gubuk itu, ia sangat terkejut, karena di balik jendela ia melihat Candrakirana sedang memasak. Akhirnya, kutukan dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Lalu, Raden Inu memboyong tunangannya beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Candrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada Baginda Kertamarta. Baginda meminta maaf kepada Candrakirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Akhirnya, pernikahan Candrakirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung. Dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup sangat bahagia.